Lalu, apa itu makna doa? Apa saja yang harus dihindari ketika berdoa? Ini saya langsung saja ke poinnya. Berdoa, satu, yang harus dihindari dalam kita berdoa. Hindari berdoa untuk kepentingan dunia saja. Di umumnya orang itu kan berdoa hanya untuk dunianya saja. Dalam setengah jam dia berdoa, atau dalam seperempat jam dia berdoa, atau bahkan dalam 5 menit dia berdoa itu. Pertanyaannya adalah, sudah seimbangkah apa yang diminta olehnya dari urusan dunia dengan urusan akhirat? Jadi hindari berdoa yang sifatnya hanya untuk kepentingan dunia saja. Minta rezeki yang luas, itu kepentingan dunia. Minta sehat, itu kepentingan dunia. Belum titik, itu masih koma. Minta jodoh, minta pekerjaan, minta dimudahkan urusannya, dan 1001 macam doa-doa yang konteksnya adalah duniawiyah. Maka hindari kita meminta hanya untuk kepentingan doa saja. Tapi juga dalam kita berdoa, berdoalah untuk kepentingan akhirat. Mudahkanlah di dalam kubur. Karena dalam kubur itu, alam barzakh itu banyak sekali itu pernak-perniknya. Kalau kita baik di alam barzakh, kita baik di alam kubur, maka kita akan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Tetapi kalau kita di alam kubur ya tidak baik, terus mendapatkan siksa-siksa kubur, itu kita akan mendapatkan kesengsaraan yang luar biasa. Mintalah kepada Allah agar kita diberi kelapangan dalam kuburan, diberi tempat yang baik dalam kubur, diberi penerangan dalam kubur. Itu semua adalah permintaan-permintaan yang bersifat ukhrawiyah. Apalagi minta, tentu saja minta kepada Allah untuk kita masuk ke dalam surganya. Minta untuk dibebaskan atau dihindarkan, dijauhkan dari api neraka. Minta untuk didekatkan dengan Rasul pada saat di surga nanti. Minta untuk mendapatkan syafaat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali permintaan-permintaan yang bersifat ukhrawiyah. Jadi hindari berdoa hanya untuk kepentingan dunia saja. Berdoa yang benar adalah doa yang menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Coba kita perhatikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah itu berarti memang minta kebaikan di dunia. Oke. Wa fil akhirati hasanah, minta kebaikan di akhirat. Kan seimbang itu. Bahkan kalau kita mau lihat, wa qina adzabannar, bebaskanlah dari api neraka, jauhkan dari api neraka, hindarkan dari api neraka, itu kepentingan akhirat juga. Jadi dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ada 2 kepentingan akhirat dan 1 kepentingan dunia. Tetap lebih banyak kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah, andai kata kita meminta sesuatu kepada Allah yang sifatnya duniawiyah, tadi kan minta rezeki yang luas, itu pun harus dalam hati kita ada catatan. Rezeki yang luas itu untuk apa? Jika Allah memberikan kita rezeki yang luas, pertanyaannya adalah untuk apa akan kau gunakan rezeki itu? Minta jodoh, untuk apa jodoh itu?
Apakah jodohmu yang kau minta itu hanya untuk kesenangan duniawiyah? Atau jodohmu yang kau minta itu kamu orientasikan, kamu mintakan kepada Allah supaya bisa mendukung dan mendampingi dan membersamaimu di dalam jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita minta sehat itu baik, tetapi harus ditanyakan pada diri kita, minta sehat untuk apa? Apakah sehat sekedar kesehatan saja, lalu dengan kesehatan itu kamu bisa melakukan banyak hal secara bebas, atau minta kesehatan itu dalam rangka supaya ibadahmu lebih maksimal? Tentu orang sehat ibadahnya lebih maksimal daripada orang sakit. Orang sehat bisa sholat berdiri. Orang kalau sakit sholatnya duduk, bahkan berbaring. Ya. Orang sehat bisa berhaji karena man istata'a ilaihi sabila. Orang yang mampu mengadakan perjalanan ke tanah suci. Orang sakit pasti akan kerepotan ketika dia akan melaksanakan ibadah haji, karena ibadah haji semuanya fisik. Orang sehat bisa berpuasa dengan sempurna. Orang sakit mungkin apabila sakitnya sudah pada tingkat tertentu sehingga tidak memungkinkan baginya berpuasa, sehingga dia nggak berpuasa. Boleh dia nggak berpuasa karena memang sakit. Nah, sekali lagi, ketika orang minta sehat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk apa kesehatan itu akan digunakan? Ini harus semuanya akhirnya akan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau minta sehat, sehatnya akan digunakan untuk Allah. Dia minta rezeki, rezekinya akan digunakan di jalan Allah. Dia minta jodoh, jodohnya membuatnya semakin dekat kepada Allah. Kalau dia minta ilmu, ilmunya juga dalam rangka mendekatkan dia kepada Allah. Jadi bukan sekedar berdoa dalam konteks kepentingan duniawiyah saja, titik, ansih, tetapi semua hal-hal yang bersifat duniawiyah yang kita minta itu tidak boleh dilepaskan dari konteks ibadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya, yang pertama, hindari berdoa untuk konteks duniawiyah saja. Hindari berdoa untuk kepentingan duniawiyah saja. Maka berdoalah secara seimbang, kepentingan duniawiyah dan kepentingan ukhrawiyah. Tetapi kepentingan duniawiyah pun mestinya semua itu yang kita mintakan kepada Allah itu semuanya diorientasikan untuk beribadah kepada Allah, memaksimalkan ibadah, memaksimalkan mendekat kepada Allah, dan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.